Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tafsir amali juz 4 ayat 15 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Yang artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan-perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jadi tafsir amali di sini maksudnya, apabila para perempuan itu melakukan perbuatan keji, maksud perbuatan keji di sini yaitu menurut sebagian besar mufassir ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah sebagai perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid ialah musahaqah atau lesbian. Jadi jikalau ada perempuan yang melakukan perbuatan keji di sini ialah seperti zina. Jadi misalkan ada perempuan yang melakukan perbuatan zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi. Jadi misalkan ada perempuan yang melakukan zina, itu harus ada 4 orang saksi. Jadi misalkan jikalau kurang, jadi itu tidak bisa kita katakan dia melakukan perbuatan keji. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu harus ada 4 orang saksi. Jadi ini merupakan syarat kita meyakini bahwa perempuan itu melakukan perbuatan keji. Terus apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka. Terus apabila orang 4 tadi telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka. Kurung ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya perempuan-perempuan tadi yang melakukan perbuatan zina atau perbuatan keji, supaya dia itu berpikir, oh, perbuatan aku tadi salah. Terus supaya dia muhasabah diri bahwa perbuatan yang dilakukan tadi tidak pantas. Itu tujuannya dikurung. Bukan untuk ngurung apa-apa, itu ada tujuannya. Terus maka kurunglah mereka di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Jadi kurunglah mereka sampai ajalnya itu datang. Kenapa? Karena dengan kita mengurung tadi, mungkin dia berpikir, oh, untuk lebih baik lagi, atau tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan. Terus ngurungnya itu sampai dia menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Maksud jalan yang lain kepadanya ialah menurut sebagian mufassir, jalan yang lain itu ialah dengan turunnya surah An-Nur tentang hukum dera. Nah, jadi kurunglah mereka itu sampai Allah memberi jalan. Maksudnya itu memberi taufik, terus memberikan hidayah supaya dia beralih dari perbuatan tersebut dan menuju jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Itu
Terus lanjut, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu 'anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Artinya, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi maksud di sini ialah, dan misalkan ada dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Terus misalkan dengan hukuman tersebut membuat mereka berdua tadi tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka untuk memperbaiki diri atau tobat tersebut. Karena apa? Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kenapa? Karena sebesar apapun kesalahan, jikalau dia di dalam hatinya ada rasa ingin tobat, maka Allah persilakan. Itu saking penyayangnya Allah. Terus lanjut ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Artinya, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi maksud di sini bahwasanya bertobat itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Jadi misalkan ada orang awam terus dia melakukan perbuatan perbuatan yang tidak pantas lah. Terus dia ini tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah. Terus habis itu dia bertaubat, itu adalah taubat yang pantas. Karena apa? Karena dia habis melakukan kejahatan, terus dia melakukan kejahatan tetapi tidak mengerti, kemudian dia segera bertaubat. Karena apa? Disebutkan oleh Allah, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya karena apa? Ya karena kalau misalkan orang yang bertaubat kepada Allah itu tetapi dia mengerti bahwa bahwa kelakuan yang dia lakukan itu tidak pantas, tetapi dia lagi mengerjakannya, yaitu tidak pantas. Kalau misalkan dia tidak mengerti, ya maklum kan, orang yang tidak mengerti. Tapi habis itu dia memperbaiki diri, muhasabah diri, yaitu taubat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Artinya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi maksud tafsir amali di sini ialah
Dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari orang-orang yang mereka melakukan kejahatan sampai datang ajal kepada seseorang tersebut, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Jadi maksudnya tobat itu tidak diterima oleh Allah karena dia dari mereka yang melakukan kejahatan tetapi tidak bertobat sebelum datang ajalnya, maka kata Allah, sungguh mereka di dalam kekafiran. Terus bagi orang-orang yang seperti itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Karena apa? Sedangkan matahari yang kita rasakan saat ini aja panasnya minta ampun, apalagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, pada Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi maksud tafsir amali di sini ialah, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jadi di sini yang dimaksud jalan paksa ialah, ayat ini berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab jahiliyah, apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris, atau tidak dibolehkan menikah lagi. Jadi maksud di sini ialah, ini Allah berseru bagi orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, yaitu tidak boleh mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi misalkan ada wanita, terus kamu mau menyusahkan atau mengambil kembali dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, itu tidak boleh atau tidak halal, kecuali, ini ada pengecualian, apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Seperti tadi, apabila dia melakukan perbuatan zina, itu maka boleh kalian mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jadi perlakukan atau bergaullah dengan mereka itu menurut jalan yang patut, tidak sembrono. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Terus misalkan kamu tidak menyukai, jikalau kamu tadi bergaul terus tidak menyukai dengan mereka, maka kata Allah apa? Bersabarlah. Kenapa? Orang yang sabar itu banyak untungnya. Karena salah satunya ialah
innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi maka jikalau kamu tidak menyukai mereka, jalan satu-satunya ialah bersabar. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan. Jadi mungkin kamu tidak menyukai itu tersebut, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Terus lanjut ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosanya? Jadi jikalau kamu ada niat untuk mengganti istrimu atau mencari istri yang lain, sedangkan pas kamu punya istri yang pertama itu kamu telah memberikan harta ataupun hak kepadanya yang banyak, maka kata Allah, janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu kasih. Apakah kamu akan mengambilnya itu dengan jalan tuduhan atau dengan menuduhnya apapun, ataupun dengan dusta dengan menanggung dosanya? Ya mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, karena waktu telah memisahkan kita. Mungkin ada salahnya itu memang datangnya dari saya, ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.